Salam damai dan sejahtera buat pemirsa dimanapun pemirsa saat ini sedang berada. Mari kita mengisi lagi bejana hidup dengan firman-Nya. Terlebih dahulu mari berdoa. Terpujilah Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami. Hamba boleh berjumpa dengan pemirsa YouTube dimanapun saat ini, pemirsa YouTube yang membuka YouTube hambamu ini. Diberkatilah setiap orang yang senantiasa boleh membuka YouTube ini, apa terlebih dari kebenaran firman-Mu ini. Semuanya akan senantiasa menerima berkat kehidupan jasmani dan rohani. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab saat ini. Firman Tuhan saya kutipkan dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3, saya akan membacanya di ayat 6, kemudian ayat 9, 10. Kemudian juga dalam Mazmur 120 ayat 2, dalam kita memahami bagaimana kehidupan kita yang ada di dunia ketika kita menerima pesan dan kita menyampaikan pesan supaya menjadi penyampai pesan yang benar, yang betul, yang pasti akan tidak mengecewakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yakobus pasal 3 ayat 6, 9, 10 saya akan baca. Bunyi firman-Nya berkata begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini tidak boleh demikian terjadi. Mazmur 120 ayat 2, kita patut berdoa. Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta dan lidah penipu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kembali saya mau menyampaikan panorama kehidupan dalam satu cerita bentuk fabel. Kisah ini menyatakan satu keputusan-keputusan yang sangat kejam ketika dalam situasi yang terjadi dalam kehidupan yang ada. Baik, saya sampaikan cerita fabel yang ada ini. Saudara-saudara, sepulang kerja di kebun, kerbau dia rebahan ya, dengan tentu wajah yang sangat lelah dan juga nafas yang sudah sangat berat. Burung gagak datang, lalu kerbau berkata begini. Teman, saya sangat lelah. Mungkin saya besok ingin beristirahat seharian. Saudara, gagak yang ada lalu dia terbang, kemudian dia bertemu dengan ayam di dahan pohon. Ia bilang kepada ayam begini. Ayam, tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia mau beristirahat besok. Ia sangat lelah mungkin karena bos beri kerja sangat berat. Beberapa saat kemudian, ayam menyampaikan kepada kucing. Dia bilang begini. Si kerbau komplain sama bos karena terlalu banyak kerja, seharusnya sehingga ia sangat lelah. Katanya ia tidak mau kerja besok. Nah, kucing lagi ketemu dengan kambing, lalu dia bilang begini.
Si kerbau sudah tidak senang bekerja, tentu bekerja sama dengan bos. Mungkin ia akan kerjasama bos lain yang lebih baik. Kambing kemudian berjumpa dengan monyet lalu berkata, si kerbau sudah tidak mau kerja sama bos. Ia ingin kerja di tempat lain. Nah, saat makan malam, monyet berjumpa dengan bos lalu dia berkata, bos, katanya si kerbau sudah bosan kerja di sini dan mau meninggalkan bos untuk kerja di tempat lain. Nah, mendengar ucapan si monyet, ya, sang bos, dia menjadi marah besar. Dia menganggap bahwa kerbau itu mau berkhianat terhadap dirinya sebagai bos. Tanpa bertanding aling-aling, dia tanpa bertanya, tanpa pikir panjang, si bos dia buat keputusan mau menyembelih kerbau. Dia sembelih kerbau yang tengah lelap tidur karena kecapean. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini ketika kita melihat cerita fabel, ini menjadi panorama kehidupan, ilustrasi dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kalau kita perhatikan ada ucapan si kerbau yang ada, yang secara murni dia mengatakan, saya sangat lelah. Mungkin saya besok mau istirahat seharian. Saudara-saudara, tapi melalui beberapa teman-temannya yang ada ucapan yang disampaikan oleh si kerbau itu sudah diubah-ubah, ya, sudah berubah menjadi si kerbau sudah bosan kerjalah di sini dan mau meninggalkan bos lah untuk bekerja di tempat lain. Saudara, ketika kita menerima pesan, apakah pesan melalui sosial media, sosmed yang ada, apalagi sekarang kan ramai dengan sosial media, hati-hati itu. Jangan telan bulat-bulat sesuatu informasi atau perkataan seseorang yang ada itu. Kita perlu selalu, mari kita cek and recheck kebenarannya. Memang ada kebiasaan buruk di mana ketika ada orang yang sering mau menambah-nambahi atau mengurangi keutuhan dalam sesuatu informasi atau kalimat yang bisa berakibat fatal dalam kehidupan ini. Itu yang harus diwaspadai. Ada kalimat, masih ingat kalimatnya? Titip pesan bisa bertambah, titip uang bisa berkurang. Jadi hati-hati dengan lidah dan ucapan kita. Hati-hati dengan medsos juga yang menyampaikan pesan-pesan yang bisa saja ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, atau yang bisa menyebabkan itu sesuatu terjadi menjadi buruk dalam kehidupan ini. Saudara, Alkitab, firman Tuhan seperti yang saya baca tadi dalam Yakobus pasal 3 ayat 6, lidah itu adalah api, suatu dunia jahat, dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda hidup kita. Ia sendiri dinyalakan oleh api neraka jahanam, saudara. Hati-hati itu. Sehingga dengan lidah, kalau dikatakan di ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan manusia menurut rupa Allah. Nah, oleh karena itu saudara, sebetulnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tentu tidak dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini. Mari kita dalam hidup ini, kita berdoa, Tuhan,
lepaskanlah kami atau lepaskanlah aku dari bibir dusta, dari lidah penipu, sehingga dalam kehidupan ini kita tidak berdusta, sehingga kita dalam hidup ini kita tidak menjadi penipu, melainkan kita berkata yang benar, berkata yang jujur di hadapan sesama kita, apa terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Undanglah Roh Kudus supaya selalu memampukan kita untuk berkata yang benar, bersikap yang benar dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kemanapun kita pergi, kita senantiasa menerima kasih karunia kemurahan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.